صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita hormati dan kita muliakan Bapak Ardiansyah Bakri dan juga Bapak Taufan, Bapak Didit Ardianto, Bapak Hendra Ajwar, dan Ibu Irma Setiawati, dan juga Bapak Anim Tia Bakri yang tadi sudah sama-sama menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semua. Semoga keluarga besar beliau selalu dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau namanya ada yang tidak tersebut, saya mohon maaf karena contekannya cuma sampai di situ. Bapak Ibu, as-saimin was-saimat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkah limpahan karunia nikmat dan izinnya. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang waktu berbuka kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, di mana semua nikmat ini adalah bagian dari amanah yang harus kita bisa manfaatkan. Semua nikmat yang Allah berikan sebagai fasilitas ibadah dalam rangka menjadi manusia-manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu as-saimin was-saimat rahimakumullah. Biasanya kalau ceramah penghantar berbuka ngedengerinnya rada-rada kurang serius, karena intinya yang ditunggu adalah beduk maghrib. Jadi kalau toh ada yang matanya melotot melihat saya, dia hayalkan kayak bekakak air. Jadi mohon maaf kalau nanti ceramah saya mungkin mengganggu, pengen istirahat menunggu maghrib. Ya. Tapi insya Allah saya diundang untuk silaturahim dengan karyawan dan pimpinan perusahaan di tempat ini untuk silaturahim. Karena silaturahim insya Allah tazdidur rizqa, akan menambahkan kita punya rizki. Insya Allah saya pulang dari sini rizkinya nambah. Amin. Jadi silaturahim itu akan mengundang rezeki. Dan dengan silaturahim Allah hapuskan kita punya dosa. Ini kira-kira yang hadir di sini dosa enggak? Saya tanyanya Dikit. punya apa enggak? Dikit. Jawabnya banyak. Berarti pede punya dosa. Kalau kita punya dosa begitu banyak, ini bulan penuh berkah, perbanyak silaturahim, Allah lunturkan dosa-dosa kita. Tapi silaturahim yang punya maksud tujuan satu, mencari keridhaan Allah, bukan silaturahim tujuan yang lain. Karena ada orang silaturahim di saat butuh, mau pinjam duit baru silaturahim, ya? Atau pengen naik jabatan baru silaturahim. Kalau tidak ada kepentingan, buat apa silaturahim? Nah, ini namanya silaturahim yang salah tempat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Masya Allah, Ramadan tidak terasa sudah membawa kita semua memasuki fase pertengahan. Ini fase yang makin berat, beda dengan fase pertama. Fase pertama, Masya Allah, sahurnya semangat, bapak, ibu, anak, bareng-bareng. Terawihnya juga sama, bareng-bareng. Bapak ibu bisa lihat mana surau, mana langgar, mana masjid. Malam pertama terawih tidak ada masjid musola yang kosong. Kadang-kadang jalan ditutup, teras tetangga dipakai, tikar pun dipinjam. Masuk hari kelima, tikar sudah dipulangi. Yang punya tikar nanya, kenapa Pak Ustadz tikar sudah dipulangin? Baru hari kelima, jamaahnya sudah ada kemajuan. Jadi safnya makin maju, masjidnya kelihatan luas.
Ini kelihatan sudah fase-fase pertengahan. Begitu juga waktu sahurnya. Semangat sahur di hari pertama dengan di hari-hari sekarang sudah mulai beda. Kalau sahur di hari pertama menunya serba indah, menarik pandangan mata, nafsu makan pun ada. Opor ayam, rendang, pindang bandeng, makin kesini sudah mie instan dengan telur. Makin pinggir lagi mie instan tanpa telur. Makin pinggir lagi mie instan setengah matang. Karena masaknya sudah kedekatan dengan imsak. Ini semangatnya makin kendor. Padahal semakin kesini pahala semakin dibesarkan ganjarannya. Makanya insya Allah mudah-mudahan jamaah yang hadir pada hari ini dikuatkan iman Islamnya sampai menjelang akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena tempaan Ramadan, didikan Ramadan ini punya maksud dan tujuan, dan itu semua menjadi harapan. Apa itu? Menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Makanya Allah panggil untuk puasa Ramadan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang kurang iman tidak haid. Yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu mencapai derajat takwa. Jadi di tempat kita di bulan Ramadan supaya jadi orang yang bertakwa. Makanya yang dipanggilnya orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang amat rahasia, yang tahu hanya kita dan Allah. Sulit mengundang riya pada pelaksanaan ibadah puasa dibanding ibadah yang lain. Contoh sholat. Sholat bisa mendatangkan orang riya. Beda kalau sholat di rumah dengan sholat berjamaah. Dari mukena yang dipakai bagi wanita, mukenanya yang rada bagusan. Karena hari ini mau banyak yang hadir, mukenanya penampilannya harus beda. Itu mendatangkan riya. Yang bapak-bapak biasanya kalau sholat di rumah pakai kaos. Apalagi kemarin musim kampanye pakai kaos partai. Pas giliran sholat berjamaah, kumpul banyak orang, dicari pakaian yang rada bagusan. Bisa mengundang riya. Ibadah zakat, sedekah apalagi karena ada yang menerima. Dia tahu posisi kita adalah agniya, orang yang kaya raya. Aduh, kalau sedekah sedikit malu dong, orang tahu siapa saya. Bisa mengundang riya. Padahal kalau lagi di masjid gak banyak yang melihat kotak amal, dilangkahin terus. Gak ada kepengen naruh. Ibadah umroh apalagi yang berangkat satu keluarga, yang nganter satu kampung. Bisa mengundang riya. Tapi ibadah puasa dari segi mana kita bisa katakan itu riya? Mungkin karena beludah mulu. Si anu puasanya khusyuk. Kok lu bisa tahu beludah terus? Gak bisa jadi ukuran. Ya. Padahal dia tadi di kamar sudah makan satu piring dengan minum air segelas. Keluar dia lemes. Orang tahu gak dia habis makan? Gak tahu. Atau bapak dengan teman sebelah waktu berkumur ngambil wudhu bareng-bareng. Korupsi satu tegukan, sebelah nggak tahu. Makanya saumu li wa ana azibi. Puasamu adalah untukku dan aku yang akan membalas puasamu. Ini Allah yang punya janji. Makanya yang dipanggil orang yang beriman. Kalau kita puasa karena iman, insya Allah puasa yang penuh perhitungan. Inilah yang kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah, maka itu Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu, mau besar mau kecil. Panggilannya iman. Makanya Bapak Ibu, puasa kalau sudah panggilannya iman, puasa punya nilai. Imam Al-Ghazali di dalam karya besarnya kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan ada 3 tingkatan puasa. Saumul am, puasa yang umum. Saumul khas, puasa yang khusus. Saumul khas, puasa yang khusus.
Kalau kita nanti pahami, kira-kira posisi kita puasa yang mana? Puasa yang umum adalah nggak makan, nggak minum. Siapapun dia kalau nggak makan, nggak minum berarti puasa. Tapi belum tentu punya nilai. Bapak, ibu mau operasi, dokter bilang, tolong besok puasa sebelum operasi. Itu puasa. Lalu ada lagi puasa yang khusus. Dia nggak makan, nggak minum, tapi seluruh anggota tubuhnya, pandangan matanya, penciuman hidungnya, percakapan dari lisannya, pendengaran dari telinganya, gerak tangan langkah kakinya, semua dia jaga dari yang membatalkan pahala puasa. Ini puasa yang insya Allah punya nilai. Dan puasa yang khusus selain gak makan gak minum, menjaga seluruh anggota tubuhnya dan juga menjaga hatinya. Nah ini yang paling berat. Mungkin kalau buat pandangan mata bisa kita jaga, tapi hati kadang-kadang sulit. Ya. Mulut tak bicara, tapi tangan lewat HP bermain untuk gibah dan lain sebagainya. Ini yang mungkin terjadi. Maka orang yang puasa cuma menahan lapar dan haus. Nabi sudah gariskan kalimatnya jelas. Kam min sha'imin laisa lahum min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena dia gak makan, gak minum, matanya masih maksiat. Kalau ada perempuan cantik lewat di depan kita, kalau belum sampai ke halingan tembok, belum balik kepala. Masya Allah. Sampai begitu terus. Itu pandangan matanya nggak dijaga, mulutnya nggak makan, nggak minum, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Nggak batal puasanya, tapi pahala puasanya jadi berkurang. Inilah yang disayangkan kata Nabi, orang yang puasa macam begini. Maka mari kita puasa yang punya nilai. Karena tujuan tempaan Ramadan adalah untuk menjadikan kita manusia yang muttaqi. Karena ukuran takwa inilah yang membuat kita nanti hidup mulia di alam berikutnya. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat bedakan manusia dari penampilannya, dari tinggi pangkat jabatannya, tapi di mata Allah itu nggak ada bedanya kecuali takwa yang membedakannya. Maka kalau toh posisi kita orang sederhana, jangan kita merasa rendah di hadapan manusia. Yang kita khawatirkan, kita ini hina di mata Allah. Jadilah kita hamba yang mulia dengan nilai takwa. Maka orang yang bertakwa, insya Allah hidupnya punya jaminan. Dan untuk menjadi manusia yang punya karakter takwa, ini tidak semudah kembali ke lapangan. Ada tantangan. Ganti. Sampai di mana tadi? Saya ngetes saja. Jadi orang yang ingin jadi orang yang bertakwa banyak tantangan. Maka Ramadan ini adalah bulan penuh ujian. Dan hidup dunia bukan tempat kesenangan, hidup dunia adalah tempatnya ujian. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi dunia ini tempatnya ujian, bukan tempat senang. Apa buktinya kok bukan tempat senang? Banyak orang punya jabatan tinggi, tapi masih suka pusing dia punya kepala. Banyak orang yang bergelimang harta, tapi masih suka stres menjalani kehidupan. Berarti bukan tempat senang. Toh ada orang jalan-jalan pelesiran, katakanlah hiburan ke Bandung, ke Puncak. Toh pulangnya ternyata bukan enak, badannya pada pegel, pikirannya juga stres, kerja jadi izin karena sakit, berarti bukan senang-senang. Karena memang dunia ini bukan tempat senang, dunia ini tempatnya ujian. Maka orang hidup kudu punya sabar. Dan Ramadan itulah menempa kita menjadi insan-insan yang sabar. Contoh kayak sekarang beduk maghrib, Masya Allah, walaupun snack sudah di depan mata, ada yang saya lihat dari tadi buka, tutup.
buka lagi, tutup lagi. Sampai nanya teman sebelah, lu isinya apa? Ya Allah, ya. Kalau belum beduk maghrib tiba, nggak berani kita colek, sabar tungguin. Ya. Makanya ada yang ngomong dari tadi tuh, udah tak terus aja, yang penting sampai beduk maghrib. Masya Allah. Memang keindahan itulah di penghujung, sabar penunggunya. Makanya kata Nabi as-sabr, kata Allah dalam Al-Quran, as-sabru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman, dan kata Nabi dilanjutkan bimanzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala dalam tubuh manusia. Insyaallah, Bapak Ibu, mohon maaf, ya. Orang tidak akan sempurna kalau hidupnya tak punya kepala. Begitu juga orang yang mengaku iman, kalau nggak punya sabar, imannya belum sempurna. Walaupun rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, rajin silaturahimnya, tapi nggak ada sabar, maka ibadah yang dikerjakan semua sia-sia. Karena patokan ibadah diterima adalah ikhlas dan sabar mengiring. Contoh, ada orang datang ke rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum. Itu biasanya kalau kumnya panjang begitu, siapa yang datang? Hah? Biasanya juga minta-minta. Assalamualaikum, kumnya panjang. Ya. Kita intip, kita punya, ternyata pengemis, ada palanya, ada tangannya, nggak ada kakinya, ada rasa iba, kita kasih uang. Gak lama datang lagi, kita masuk, datang lagi, assalamualaikum, kita intip lagi, ada palanya, ada kakinya, nggak ada tangannya, rasa iba timbul, kita bagi duit. Gak lama datang lagi pas kita masuk, assalamualaikum, kita intip lagi, ada kakinya, ada tangannya, nggak ada palanya. Kira-kira kasihan apa kabur? Kabur. Kenapa? Bukan manusia yang datang. Jadi orang kalau ngaku iman gak punya sahabat, imannya perlu dipertanyakan. Wong sholat tarawih aja cari imam yang cepat, betul apa tidak? Kadang-kadang mesen, woi imam jangan lama-lama, 11 kebut, yang penting 5 menit selesai. Tuh. Ada tuh masjid taruh jadwal, imam masjid ditaruh jadwalnya. Itu kalau imam yang cepat jamaahnya penuh, giliran imamnya yang lama jamaahnya kurang. Ada orang yang datang udah ngintip, ya imamnya dia di masjid ini, sholatnya lama, pindahlah ke musola. Udah jalan jauh ke musola, gak taunya imam yang di masjid pindah ke situ. Kata dia bukan di imam, bukan ingat nyampe dia pindah ke masjid, udah selesai sholatnya. Nggak tahu lebih cepat di masjid. Jadi harus sabar ibadah itu. Puasa juga sama, kudu sabar. Kalau maghrib belum tiba, jangan coba kita colek, walaupun itu makanan halal. Haram statusnya kalau belum beduk maghrib tiba. Maka orang yang puasa kata Nabi, lissaimi farhatani, farhatun inda iftarih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang puasa dikasih 2 kegembiraan. Yang pertama, ketika datangnya waktu berbuka. Subhanallah. Ini pahala luar biasa Bapak Ibu. Ini kita lagi tungguin apa kira-kira? Oh kan beduk. Yang lagi tungguin beduk maghrib. Padahal di luar Ramadan gak pernah nungguin beduk maghrib. Malah kalau datang waktu azan, pasti akan ngomong cepet banget udah azan lagi aja. Padahal baru sholat zuhur udah asar. Sholat zuhurnya jam 2:30. Itu rada-rada begitu tuh, ada keluh kesah. Tapi masuk Ramadan, Masya Allah, setiap azan berkumandang hayya 'alas shalah, mulutnya dengan ringan berkata alhamdulillah. Sudah zuhur tinggal 6 jam lagi. Walaupun gak buru-buru sholat, tapi kiranya ada dengar panggilan iman. Datang waktu asar hayya 'alas shalah, makin kencang tuh. Alhamdulillah udah asar, tinggal 3 jam lagi. Masya Allah, menjelang berbuka itu sudah kenikmatan luar biasa. Kalau sekarang mungkin di hari libur, hari Minggu semuanya kumpul di ruang tempat makan, betul nggak? Di depan TV, hidangan saji berbuka sudah siap, ya. Ada 1 mangkok kolak, ada 1 gelas es cendol, ya. Itu pasti TV-nya dihidupkan, tidak dimatikan. Karena biar kedengeran beduk
masuk maghrib. Kata bapaknya, coba nak ganti RCTI kali udah. Kata anaknya ganti RCTI, belum pak. Emaknya sambil bolak-balik kolak, kata emaknya ganti coba ANTV kali. Diganti ANTV belum mak. Sama anaknya diganti TV One, tang tang tang. Waduh bapaknya semangat. Blok. Kata sarung cap gajah mengucapkan selamat menanti berbuka. Baru beduk iklan udah habis segelas. Kata anaknya, bapak udah habis segelas aja membrengsek di TV. Salahnya kita. Kenapa nungguin beduk sambil lihat TV? Orang mah baca doa Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu banyak yang kita bawakan, yang kita lakukan, salawat dan lain sebagainya. Bukan nungguin beduk maghrib. Akhirnya kan tadi tuh kena prank sama sarung cap gajah deprok. Jadi jangan kita mengumbar nafsu di penghujung Ramadan. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa memang rada-rada susah. Ujiannya banyak, tapi kalau langkah itu kita bawa dengan iman semuanya indah. Betul atau tidak? Makanya kan kata Nabi bilang begini, siapa saja yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan tubuhnya menyentuh api neraka. Masya Allah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu. Ada yang girang belum puasa udah naruh jahitan. Puasanya belum, udah naruh jahitan. Buat lebaran. Sampai sama suaminya pesan, Pak, besok kita lebaran pakai warna apa ya? Ibunya bilang pakai warna biru. Jangan, warna ungu saja. Itu buat kapelan udah disiapin, puasanya belum, tapi semangat untuk seragam baru sudah kepikiran. Ada yang puasanya belum selesai udah pikirin mau buat lebaran. Masya Allah, toples sudah dilap-lapin. Padahal kemarin tadarus Al-Quran, menjelang lebaran toples saja tuh dialapin semua. Gak kepikiran sama tadarus Al-Quran. Padahal harusnya semakin penghujung Ramadan semakin kencangkan ikat pinggangmu. Tingkatkan amaliyah ibadahmu. Karena insya Allah Ramadan sukses menempa menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau orang sudah bertakwa, insya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan. Lihat di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang biasa kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ada jalan keluarnya. Dan Allah akan datangkan rizki yang datangnya enggak duga-duga. Masya Allah. Itu kalau orang sudah bertakwa, masalah enggak ada yang berat, Bapak Ibu. Bapak punya masalah enggak, Pak? Hah? Punya masalah enggak, Pak? Ya macam-macam ya, ada yang kagak berani ngomong, takut yang lain tahu. Ibu punya masalah nggak, Bu? Enggak. Ada masalah hidup kita, mungkin sama suami, mungkin sama istri, mungkin sama anak, mungkin sama orang tua, mungkin sama mertua, mungkin masalah sama ipar, mungkin sama tetangga dan lain sebagainya. Kita itu pasti punya masalah, betul? Tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah gak akan pernah stres menghadapi masalah, karena dia tahu Allah tidak akan pernah memberikan masalah di luar kemampuan hambanya. Jadi orang yang bertakwa insya Allah menghadapi masalah enteng-enteng aja. Walaupun berat masalahnya, ibu-ibu mungkin masalahnya seleher karena utangnya di kalung. Jadi masalahnya seleher. Kalau kita itu dekat dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ibu punya masalah dengan suami, jangan ngadu sama tetangga. Kadang masalahnya nggak selesai, justru malah makin runyam. Misalkan ibu punya suami, mana udah jelek, galak, hitam, pelit, ngomel mulu lagi. Lengkap tuh penderitaan. Tahu-tahu ibu ngomong sama teman sebelah,
Masya Allah, kita ujian berat banget ini. Emang apa ujiannya? Suamiku. Emang kenapa suami kamu? Suami saya udah hitam, mana galak, mana pelit, mana ngomel mulu. Kata temannya lagian laki begitu dipiara. Ya, habis bagaimana? Anak udah 3. Nah, di sana di pojok ada dukun mantap luar biasa. Diajak ke dukun, padahal dukunnya lebih jelek lagi daripada lakinya. Itu ikutin kata dukun. Akhirnya makin jauh dari Allah. Ibu ngadu sama orang tua sendiri. Ini roman-romannya tanda-tanda. Tanda-tanda budak beduk maghrib. Ya, iya, sampai 3 kali. Yang keempat rumahnya beres nih. Jadi kalau misalkan ibu ngadu sama orang tua sendiri, belum tentu masalahnya selesai. Orang tuanya malah ngomel. Dulu mau dikawinin sama anak, lu kagak maunya sama dia, sekarang makan pencarian lu. Begitu kata orang tuanya. Coba kalau ngadu sama Allah, punya suami model kayak tadi, ibu ambil wudhu, sholat tahajud di tengah malam, ibu munajat, nanti ibu berdoa sambil lihat suami. Bang, lu udah jelek belagu. Ya Allah, kalau memang ini lagi karena jodohmu, berikan sabar pada diriku. Ya Allah, kalau memang ini suami karena nafsuku, berikan aku solusi untuk jauh darinya karenamu. Insya Allah rahasianya terjamin. Allah berikan masalahnya selesai kalau ngadunya sama Allah. Makanya tadi ngajak nih pimpinan perusahaan kita alhamdulillah dapat tempat yang baru. Kita mohon kepada Allah, makanya hari ini buka puasa bersama bukan sekedar berbuka, tapi beliau mengajak kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perusahaan kita diberikan berkah. Amin. Apalagi punya impian ingin dapat 1 triliun. Mudah-mudahan bisa diangkat atas itu. Bisa 2 triliun. Amin. Ini yang kita undang nih anak-anak kita nih, Masya Allah, jangan anggap dia lagi pada main-main aja nih. Artinya pada kira. Jadi tadi ada yang ngintipin amplopnya gede. Gede amplop. Iya. Itu bikin hatinya senang, harus goyang. Maka insya Allah doa harapan orang yang memberi Allah akan kabulkan. Tuh. Makanya kalau ngasih anak yatim jangan timbang kasih doa, usah palanya. Iya, usaha palanya. Insya Allah setiap helai rambutnya yang kita usap itu akan mengangkat 1 kebaikan. Kan rambutnya banyak banget. Iya, makanya anak yatim jangan yang botak. Masalah. Kan ada rambutnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah harapan-harapan kita di bulan yang penuh berkah ini Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sampai jam berapa ini? Sampai beduk. Rumahnya aus juga udah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jaminan dari Allah kalau orang sudah bertakwa digampangkan urusannya. Gak ada Bapak Ibu masalah itu berat. Banyak orang yang stres karena masalahnya dibuat, tapi dia gak tahu kemana harus mengadu. Masalah itu memang pasti ada, tapi jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah dengan selalu mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kemarin kita lihat di TV, ada satu keluarga lompat dari hotel, katanya stres menghadapi kehidupan dengan berbanyak utang dan lain sebagainya. Itu kan karena memang nggak tahu kemana harus mengadu. Kalau orang yang beriman, ini bulan penuh berkah, seringlah kita iktikaf di masjid, ya, bukan buat tidur. Kadang-kadang ke masjid ramai bertidur. Saya lihat tadi sholat asar, itu saya sholat asar di bawah, di basement. Alhamdulillah banyak yang blonyor. Banyak yang pada tidur, ya tempatnya enak, adem, ya. Jadi bukan tempat tidur, tapi iktikaf mengharapkan ridhonya Allah. Apalagi di malam-malam akhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu hari, itu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? Jadi jangan cari lela kender, tapi Lailatul Qadar. Ini udah kender daripada muterin mall aja tuh buat dari baju lebaran. Makanya masjidnya pada kosong. Saya pernah Pak, itu waktu saya masih remaja masjid, itu tarling, tarawih keliling. Itu kebagian sudah 10 hari terakhir, Masya Allah Pak. Itu saya yang imam, saya yang makmum, saya yang doa. Assalam udah kagak ada orang. Masya Allah. Apalagi kalau kita lihat itu ada aki-aki Pak.
Itu memang biasanya kalau udah malam-malam akhir yang banyak tuh aki-aki. Itu terawih biasanya jam 8 selesai, jam setengah 10 baru selesai. Setiap 2 kali salam dia belonjoran, biasanya ngopi. Aduh ditakbir lagi, Allah. Itu dari awal Fatihah nyampe waladolin banyakan batu. Ya Allah, pas kemarin tuh pas hujan gede, geluduk nyampe kagak ada suaranya. Lah masyarakat datang lihat musola lagi jam kartu hati-hati sambar geledek rupanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menjelang akhir Ramadan, yuk kita makin semangat. Sisihkan rezeki kita. Ini bulan penuh berkah. Ya, kalau hari ini mungkin pimpinan yang memberikan santunan, kita niatkan dalam hati. Besok saya di rumah bikin santunan. Yang saya santun janda-janda muda. Ya kan kalau janda boleh disantunin, tapi jangan dari yang mudanya. Ya, janda-janda tuh tua santunin. Jadi kadang-kadang sambil santunin anaknya ditanya, malu masih ada? Malu masih ada. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menyayangi anak-anak yatim dan memberikan sebagian rezeki yang kita punya, insya Allah akan berikan limpahan rezeki yang berlipat-lipat. Amin. Amin. Jangan kita menjadi orang yang nanti ketika di alam kubur kita berteriak kepada Allah. Karena Allah sudah bilang di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Ya Allah, hidupkan saya bareng sebentar saja. Nanti saya pengen rajin sedekah dan menjadi orang saleh. Udah di dalam kubur baru minta pengen balik. Ingat Pak, mintanya bukan jadi pejabat, mintanya bukan pengen jadi konglomerat, tapi mintanya pengen jadi orang yang ahli sedekah. Karena ketika dikubur baru terasa manfaatnya sedekah. Oh, makanya insya Allah anak yatim sekarang dapat amplop satu, entar ente pulang tuh yang lain pada gogok kantong semua. Alhamdulillah. Ada yang manggut, ada yang ngomong apa iya? Ya mudah-mudahan aja, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena orang yang banyak sedekah, insya Allah hidupnya akan berlimpah. Kita kan kadang-kadang meminta tidak sesuai dengan apa yang kita beri. Betul nggak? Bapak kalau doa mintanya rezekinya yang banyak apa sedikit? Hah? Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kalau ada kotak amal naruhnya banyak apa sedikit? Ya. Banyakan buat di rokok ketimbang buat kotak amal. Ya. Inilah salahnya kita, memintanya luar biasa, tapi naruhnya nggak luar biasa. Oleh karenanya, yuk ini Ramadan bulan tempaan, kita jadikan ini bulan benar-benar mendidik kita menjadi manusia-manusia yang sempurna dan paripurna. Amin ya Rabbal. Amin. Kita sempurna belum jadi manusia nih? Hah? Belum. Udah sempurna belum jadi manusia? Masya Allah, saya pernah ini sedikit. Apa ada merek nih ya? Saya bicara merek. Saya pernah lihat bungkus rokok Samsu. Di bungkus rokok Samsu itu saya kira-kira tapi nyata. Itu di bungkus rokok Samsu ada gambar, ya, ada gambar bintang. Berapa bintangnya, Pak? 9. Hah? 9. Berapa? 9. 9, ya. Bintangnya ada 9. Di bawah bintang 9 ada kalimat Ji Samsu. Di bawah Ji Samsu ada angka. Berapa angkanya? 2, 3, 4. Di bawah 2, 3, 4 ada kalimat PT HM Sampurna. Ya. Nah, ini saya pernah lihatnya di saya acak. Saya urut PT HM Sampurna. PT-nya pasti, HM-nya hidup manusia sampurna. Jadi pasti hidup manusia sampurna. Bagaimana caranya? Naik ke atas, ada tulisan pasal 5, pelaksanaan sholat 5 waktu. Mana waktunya? 2, 3, 4, 2-nya subuh, 3-nya maghrib, 4-nya johor, asar, isya. Kalau itu dikerjakan dengan baik, Ji Samsu, jiwa kita sampai ke surga. Allah. Kalau pengen masuk surga ya sholat, bukan bintang surga. Lalu apa hubungannya sama bintang 9? Itu bintang 9 menandakan 9 lubang yang ada di tubuh kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Ibu punya berapa lubang, Bu?
Punya berapa lubang? 2. Hah? Ada yang nyaut 2, padahal saya bilang 9. Ada yang saya bilang 9, dia anggap aja 9 di mana aja Pak Ustaz. Yuk kita cari. Ya. Ini yang 7 ada di kepala. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang kuping, 1 lubang mulut. Berapa itu? 7. Saya tanya, kalau kita berwudu di bagian wajah yang rukun ini, lubang-lubang tersebut tidak tersentuh dengan air wudu, sah nggak wudunya? Tidak. Enggak sah. Iya. Itu 7 Pak Ustaz. 2 lagi di mana? Di bawah pusar depan belakang, cari sendiri. Ya. Itu kalau ada hadas kecil maupun hadas besar nggak diterima sholat kita. Makanya dalam kitab Kaifiyatus Shalah dikatakan, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah falam tasihha shalatuhu. Barang siapa yang wudu tapi tidak sesuai, tidak aturannya nggak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, itu nggak sah wudunya. Jadi kalau kita bodoh dalam tata cara wudu dan sholat, maka nggak sah sholat kita. Jadi kalau misalkan kita sudah sholatnya sempurna dengan wudu yang sempurna, insya Allah sholat kita akan membawa berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Karena nanti mungkin habis maghrib, sambil nunggu maghrib kita mungkin berdoa dengan tahlil. Mudah-mudahan berkah untuk perusahaan kita yang sudah tempat baru, insya Allah membawa berkah sesuai dengan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa dipaham apa yang saya sampaikan? Insya Allah. Jadi intinya tempaan Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa, pertama banyak sabar. Yang kedua adalah rasa malu yang harus ditingkatkan. Yang ketiga banyak syukur. Dan yang keempat adalah banyak ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita baca Fatihah, kita doakan semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat dan maksud kita, wabil khusus hajat bagi perusahaan kita. Mudah-mudahan daripada perusahaan Multi Kontrol Nusantara ini sesuai dengan harapan dan keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.